Asal-usul diturunkannya Lailatul Qadar ternyata memiliki cerita menarik. Kisahnya bermula dari Nabi Syamun, seorang nabi dari kalangan Bani Israel yang dikenal memiliki fisik kuat melawan kemungkaran. Nabi Syamun Gozi, alaihi salam dijuluki Samson. Beliau memiliki beberapa julukan lain. Dalam bahasa Arab, beliau disebut Syamsyaun atau Syamun. Dalam bahasa Ibrani, disebut Simson. Dalam bahasa Tiberias disebut Simson. Dalam Alkitab Nasrani, disebut Samson. Nama Syamun sendiri artinya, yang berasal dari matahari. Sedangkan Al-Ghozi, artinya, yang berasal dari Gazi, Gaza, Palestina. Beliau merupakan hakim ketiga terakhir pada zaman Israel kuno. Nabi Syamun Ghozi memiliki mukjizat dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Cerita tentang Syamun ini merupakan cerita Israiliyat yang diceritakan turun-temurun di Jazirah Arab, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Dalam kitab Muqasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali diceritakan bahwa Rasulullah berkumpul bersama para sahabat di bulan suci Ramadan. Kemudian Rasulullah bercerita tentang seorang nabi bernama Syamun Ghozi yang membuat beliau tersenyum. Syamun adalah nabi dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Dikisahkan, Nabi Syamun berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah. Keperkasaan Nabi Syamun dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafir saat itu, yakni Raja Israel. Akhirnya sang Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan Nabi Syamun. Berbagai upaya pun dilakukan dan diiming-imingi akan mendapat hadiah emas dan permata berlimpah. Singkat cerita, Nabi Syamun Ghozi terpedaya oleh istrinya. Karena sayangnya dan cintanya kepada istrinya, Nabi Syamun berkata pada istrinya, "Jika kau ingin mendapatkanku dalam keadaan tak berdaya, maka ikatlah aku dengan potongan rambutku." Akhirnya, Nabi Syamun diikat oleh istrinya saat ia tertidur. Lalu dia dibawa ke hadapan sang raja. Beliau disiksa hingga dibutakan matanya dan diikat serta dipertontonkan di istana raja. Karena diperlakukan yang sedemikian hebatnya, Nabi Syamun berdoa kepada Allah. Beliau berdoa dimulai dengan bertaubat, kemudian memohon pertolongan atas kebesaran Allah. Doa Nabi Syamun dikabulkan Allah. Istana raja bersama seluruh masyarakatnya hancur beserta istri dan para kerabat yang mengkhianatinya. Kemudian Nabi Syamun bersumpah kepada Allah akan menebus semua dosa-dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran yang lamanya 1000 bulan tanpa henti. Semua itu atas hidayah dari Allah. Riwayat lain menyebutkan, ketika doanya dikabulkan Allah, Nabi Syamun menggunakan kekuatannya untuk meruntuhkan seluruh istana sehingga mengorbankan raja dan istri beliau sendiri. Setelah kejadian itu, Nabi Syamun kemudian bersumpah untuk beribadah selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan, tanpa henti. Begitulah kisah Nabi Syamun yang membuat Rasulullah tersenyum. Ketika Rasulullah selesai menceritakan kisah Nabi Syamun yang berjihad fisabilillah selama 1000 bulan, para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabiullah Syamun Ghozi." Kemudian Rasulullah diam sejenak dan malaikat Jibril pun datang dan mewahyukan kepada Rasulullah tentang satu malam yang sangat agung. Bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam, di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar yang jika kita mendapatkannya, maka malam itu lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan atau menyamai ibadahnya Nabi Syamun 1000 bulan. Dalam kitab Qisasul Anbiya dikisahkan bahwa Rasulullah tersenyum sendiri, lalu bertanyalah salah seorang sahabatnya, "Apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir ketika di mana seluruh manusia dikumpulkan di mahsyar, semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing, masuk ke dalam surga. Ada salah seorang nabi yang dengan membawa pedang, yang tidak mempunyai pengikut satupun, masuk ke dalam surga, dia adalah Nabi Syamun." Begitulah kisah Nabi Syamun yang membuat Rasulullah tersenyum. Kisah Nabi Syamun yang berjihad fisabilillah selama 1000 bulan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.